Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, al-ikhwa wal akhawat, rahmani wa rahkumullah. Jadi alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, sekarang kita akan melanjutkan kembali tentunya bahasan kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, kitab terkait fitnah-fitnah dan tanda-tanda hari kiamat yang ada dalam Sahih Muslim. Dan sekarang kita akan membacakan bab yang ke-11, dari kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah yang tadi kita sebutkan, yaitu bab yang ke-11, yaitu bab taqumus sa'atu war-rum aktsarun nas. Di situ bab yang ke-11, dan silahkan dibuka bukunya. Sekali lagi disebut di situ taqumu as-sa'atu war-rum aktsarun nas. Kiamat tidak akan tegak, atau kiamat tegak terjadi ketika Romawi adalah bangsa yang paling banyak penduduknya. Kiamat tegak akan terjadi jadi ketika Romawi adalah bangsa yang paling banyak penduduknya. Taib. Ini dia bab yang ke-11, dan kita pernah sebutkan bahwasanya kesimpulan atau bab ini tentunya ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berdasarkan hadis-hadis yang ada pada kitab ini, dan beliau simpulkan tentunya sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian terkait dengan apa yang disebutkan di sini bahwasanya kiamat tegak atau terjadi ketika Romawi adalah bangsa yang paling banyak penduduknya, dan ini terkait dengan bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya disebutkan pembukaan kota Konstantinopel, keluarnya Dajjal, dan turunnya Isa bin Maryam. Tapi ini juga terkait dengan hadis ini menunjukkan, dan pernah kita sebutkan tentunya pada bab yang ke-10 bahwasanya bab ini dan bab seterusnya itu menunjukkan atau riwayat yang menunjukkan bahwasanya bangsa Romawi itu adalah yang paling banyak jumlahnya. Taib. Jadi di sini disebut taqumus sa'atu war-rum, yaitu bangsa Romawi. Jadi para ulama menyebutkan Rum di sini tentu yang dimaksud adalah agama Nasrani, An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Lalu kemudian ada yang menyebutkan bahwa Romawi ini mencakup Eropa, kemudian mencakup juga Amerika, atau yang kita sebut dengan orang putih. Tapi wallahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya mereka agamanya adalah agama Nasrani. Taib. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW pada akhir zaman tentunya akan terjadi, dan buktinya pada riwayat sebelumnya Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Romawi atau bangsa Romawi. Ini kan peperangan yang sangat besar sekali, dan jumlah pasukan daripada bangsa Romawi tersebut, pasukan Romawi, pasukan kaum Nasrani itu cukup besar sekali. Nah, jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat yang lainnya, itu mereka menyerbu pasukan kaum muslimin itu dalam pembagian pasukan 80
bendera perang, dan kemudian di bawah masing-masing bendera itu sebanyak 12 pasukan, 12.000 pasukan. Jadi masing-masing, jadi disebutkan di situ ya'tuna ilaikum, mereka orang-orang Romawi, Nasrani menyerbu mendatangi kalian dengan membawa 80 bendera. Nah, di bawah masing-masing bendera tersebut itu 12.000 pasukan. Nah, jadi kemudian itu tuh banyak lagi dia punya pasukan-pasukan yang lain. Itu menunjukkan besarnya pasukan mereka, dan besarnya pasukan mereka tersebut tentunya menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Taib. Jadi di akhir zaman sekali lagi Nasrani atau bangsa Romawi dalam hal ini akan menjadi banyak. Dan kalau kita melihat faktanya, ya tentunya mereka makin banyak dan makin banyak. Taib, kita baca hadisnya di situ. Qala haddatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Laits, qala haddatsana Abdullah ibn Wahab, qala akhbarani Al-Laits ibn Sa'ad, qala haddatsani Musa ibn Uli an abihi, qala haddatsani Musa ibn Ulay an abihi qala al-Mustawrid al-Qurashi 'inda Amr ibn 'As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul taqumu as-sa'atu war-rum aktsarun nas. فقال له عمر أبصر ما تقول قال أقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كثرة بعد فرة وخبرهم لمسكين وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف wa khamisatun hasanatun jamilah wa amna'uhum min zulmi al-muluk. Taib, di sini disebutkan hadis daripada Al-Mustawrid Al-Qurashi. Nah, jadi di sini Musa bin Ulay dari ayahnya ia berkata bahwa Al-Mustawrid Al-Qurashi berkata di dekat Amr ibn As. Ini Al-Mustawrid Al-Qurashi, salah seorang sahabat Nabi SAW. Begitu juga dengan Amr ibn As. Namun Amr bin As ini sering kita dengar namanya, tapi Al-Mustawrid Al-Qurashi ini jarang kita dengar. Jadi beliau termasuk sahabat Nabi SAW, sahabat kecil ya, dimana ketika Nabi SAW meninggal beliau masih kecil, namun berjumpa dengan Nabi SAW dan telah faham, memahami ucapan-ucapan Nabi SAW. Jadi walaupun kecil tapi terhitung sahabat Nabi SAW. Dan kita ingat bahwa definisi daripada sahabat Nabi SAW adalah siapa saja man laqiya an-Nabi SAW wa huwa mu'minun bihi, kemudian wa mata ala dzalik wa in taraddada alaihim ar-riddah. Itu definisi daripada sahabat Nabi SAW. Jadi barang siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW kemudian beriman dengan beliau lalu mati di atas keimanannya walaupun pernah murtad. Nah, ini karena disebutkan terakhir walaupun pernah murtad, memang ada sahabat Nabi SAW yang murtad. Jawabannya ada, terutama ketika Nabi SAW meninggal dunia, kan itu banyak ada di antara sahabat-sahabat yang terpengaruh tentunya dengan fitnah-fitnah yang ada pada waktu itu. Kemudian di antara mereka yang keluar daripada Islam, murtad, kembali lagi kepada Islam. Jadi walaupun mereka telah murtad lalu kemudian mereka masuk Islam kembali, mati di atas Islam, dia termasuk sahabat Nabi SAW. Walaupun sahabatnya kecil, maksudnya umurnya masih kecil, seperti Al-Mustawrid Al-Qurashi, ini pun sekali lagi termasuk sahabat Nabi SAW. Dan juga riwayat daripada Al-Mustawrid Al-Qurashi, walaupun dia waktu itu masih kecil berjumpa dengan Nabi SAW, namun tadi kita sebutkan beliau memahami ucapan Nabi SAW, paham.
Dan beliau meriwayatkan hadis ini ketika beliau besar. Ketika beliau besar. Jadi karena itu ada istilah dalam hadis itu, ada istilah ada. Jadi ketika mereka menyampaikan, jadi syarat daripada riwayat, ya, syarat daripada meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis itu adalah berakal, kemudian juga muslim tentunya, muslim. Oleh karena itu ketika banyak di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang mendengar hadis Nabi SAW ketika mereka kufar, masih kafir. Nah, jadi ketika mereka masih kafir, ya tentu riwayatnya belum bisa diterima. Tapi setelah mereka Islam, lalu kemudian setelah itu mereka meriwayatkan hadis, nah tentu diterima. Begitu juga dengan anak kecil. Begitu juga dengan anak kecil. Jadi ketika mereka kecil, nah, jadi tentu hadisnya ya tentu susah diterima ya karena masih kecil. Tapi setelah dia besar baru dia menyampaikan, nah itu diterima. Ya, seperti halnya Al-Mustawrid ini. Jadi beliau masih kecil ketika mendengar Nabi SAW, namun menyampaikannya yaitu setelah tentu beliau dewasa dan memahami apa yang beliau sampaikan. Nah, di antara yang beliau sampaikan adalah hadis ini, yaitu Inda Amr ibn As. Ketika itu beliau di sisi Amr bin As. Adapun Al-Mustawrid tadi disebutkan dalam biografinya meninggal tahun 45 Hijriah. 45 Hijriah. Kemudian Amr bin As ini tentu masyhur sahabat Nabi SAW yang masyhur sekali, dan beliau terkenal dengan, kalau bahasa kita ini sekarang, cendikiawan bangsa Arab, orang Arab yang pandai. Sebab itu tidak heran beliau selalu dijadikan diplomatik ya, diplomatik Arab, karena beliau kepandaiannya luar biasa sehingga terkenal, sekali lagi disebut sebagai cendikiawan Arab. Jadi baik dalam masa jahiliyah maupun setelah Islam. Nah, beliau meninggal tahun sekitar 43 Hijriah, Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Al-Mustawrid Al-Qurashi menyampaikan hadis ini kepada Amr ibn As dengan ucapannya, kata Al-Mustawrid, ya, di dekat atau di samping dekat Amr bin As, kata Al-Mustawrid, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kiamat terjadi dan Romawi adalah manusia yang paling banyak. Taqumus sa'atu warrum aktsarun nas. Kiamat terjadi dan Romawi adalah manusia yang paling banyak. Nah, itu riwayat daripada Al-Mustawrid kepada Amr ibn As. Nah, tadi kita sebutkan Romawi adalah kaum Nasrani. Kaum Nasrani, baik itu dari bangsa Eropa lah atau bangsa Amerika lah. Yang jelas agama mereka adalah Nasrani. Dan tentunya kalau kita lagi-lagi kita ingat bahwasanya nanti ketika kiamat itu sudah dekat, itu kan tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tidak heran orang-orang yang menemukan kiamat tersebut adalah orang-orang yang kufar, yang musyrikin, ya, salah satunya adalah orang-orang Nasrani ini. Jadi kiamat terjadi dan Romawi adalah manusia yang paling banyak, ya tentu di akhir zaman. Di akhir zaman, makin akhir zaman itu ya makin banyak pula mereka. Makin banyak pula mereka, dan puncaknya itu pada peperangan besar yang terjadi, yang pernah kita sebutkan pada riwayat sebelumnya dan akan disebutkan dalam bab setelah ini pun akan disebutkan. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu banyak sekali. Kemudian setelah mendengar riwayat tersebut, riwayat Al-Mustawrid Al-Qurashi, kata Amr bin As, perhatikan ucapanmu. Absir, kata Amr bin As, absir ma taqul. Perhatikan ucapanmu. Maksudnya apa? Waalaikumsalam. Maksudnya apa? Cek lagi ucapanmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sejak zaman dahulu, dari zaman sahabat, setelah sepeninggal Nabi SAW, itu tidak sembarangan menerima hadis Nabi SAW. Walaupun itu diucapkan oleh sahabat juga. Walaupun itu diucapkan oleh sahabat. Ini kan Al-Mustawrid, sahabat Nabi SAW. Tapi Amr bin As
tidak serta-merta mempercayainya. Tidak serta-merta mempercayainya, itu beliau mengecek, double check istilahnya. Absir ma taqul, perhatikan ucapanmu. Cek lagi ucapanmu, betul apa tidak? Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Sekali lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi sekali lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul kita cek derajatnya, kesahihannya. Nah, ini bayangkan Amr bin As itu mendengar riwayat tersebut daripada seorang sahabat Nabi SAW juga pun meminta untuk betul-betul dicek dulu apa benar ucapanmu apa tidak. Kemudian selanjutnya yang kedua daripada ucapan Amr bin As ini menunjukkan bahwasanya Amr bin As ada terluput baginya riwayat-riwayat. Jadi maknanya tidak ada sahabat Nabi SAW yang memahami atau menghafal semua riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap kita ada kekurangannya. Setinggi-tinggi ilmu seorang itu mesti ada kekurangannya. Nah, Amr bin As kalau dibanding dengan Al-Mustawrid itu tentu antara senior dengan junior. Jadi tapi Amr bin As rupanya ya terluput ya daripada riwayat apa yang disebutkan oleh Al-Mustawrid ini. Maknanya apa? Maknanya seseorang itu hendaklah terus-menerus menuntut ilmu, kemudian juga hendaklah mereka tidak merasa sombong diri. Dengan pepatah bahasa kita, di atas langit ada langit. Jadi sekali lagi apalagi berkaitan dengan ilmu, maka tidak ada seorang yang sempurna ilmunya di dunia ini. Jadi mesti ada kekurangannya, sepandai-pandainya mesti ada kekurangannya. Taib. Jadi terkait dengan dalil, terkait dengan hadis itu hendaknya double check, ditanya. Kalau kita tidak memahaminya kita bertanya. Kalau kita tidak memahami atau tidak tahu derajat hadisnya kita tanya. Kalau kita boleh cek sendiri, bisa cek sendiri, silahkan cek. Karena ini terkait dengan khabar dan penisbatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pernah sebutkan hadisnya bahwasanya barang siapa yang berdusta, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, itu tentu siap-siaplah mengambil tempat di dalam neraka. Jadi maknanya apa? Maknanya menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW dengan sengaja, sementara dia tahu itu bukan hadisnya sahih, maka ya dikhawatirkan masuk dalam hadis tersebut. Jadi kata beliau, absir ma taqul, perhatikan ucapanmu. Maknanya double check, betul apa tidak daripada Nabi SAW. Qala aqulu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupa-rupanya Al-Mustawrid Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu memang betul-betul yakin bahwasanya beliau pernah mendengar daripada Nabi SAW. Jadi kata beliau, Mustawrid berkata, aku mengatakan yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diminta double check, maka dia aku tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan apa yang pernah aku dengar daripada Nabi SAW. Berarti ini persaksian daripada beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang mesti diterima oleh Amr bin As. Mesti diterima oleh Amr bin As. Nah tentu ucapan sahabat Nabi SAW tidak sama dengan ucapan di bawahnya, generasi di bawahnya, tabi'in dan apalagi tabi'in dan seterusnya di zaman kita sekarang. Nah, kalau sahabat Nabi SAW dalam ilmu hadis itu disebutkan semuanya udul, semuanya adil, maknanya semua riwayatnya itu diterima. Nah, semuanya riwayatnya diterima, dan ada yang mengistilahkan bahwasanya semua sahabat Nabi SAW itu adil dan semuanya itu adalah mereka sebutkan jawazu al-qintarah. Jadi mereka telah melewati jembatan. Maksudnya disebut jembatan kenapa? Jembatan maknanya di sini adalah cek ya, dicek. Kalau yang lain, perawi-perawi yang lain itu mesti lewat jembatan dulu. Maknanya dicek dulu. Ini apakah ini perawi ini thiqah gitu kan? Apakah perawi ini makbul, diterima tidak hadisnya,
atau apakah hadisnya ini ada cacatnya, apakah ini orang ada terkait mengait dengan yang lain dan seterusnya. Artinya disebutkan sebagai jembatan, maknanya ada checkpoint lah di situ kalau bahasa kita. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi SAW itu sudah lewat, tidak ada istilah checkpoint. Maka oleh sebab itulah dalam periwayatan, maka ketika disebutkan perawi lain gitu kan, ketika disebutkan perawi lain maka disebut dia punya predikat. Misalnya disebut riwayat di sini misalnya yang pertama haddatsana Abdul Malik. Nah, misalnya Abdul Malik disebut, misal Abdul Malik ini thiqah gitu. Jadi perawi-perawi yang lain sahabat Nabi SAW, perawi-perawi lain selain sahabat Nabi SAW, ketika disebutkan namanya itu ada predikat-predikatnya. Maksudnya ini tadi disebutkan fulan thiqah misal. Fulan itu makbul hadis, atau fulan bahkan mungkar al hadis gitu. Nah, tapi kalau sahabat Nabi SAW tadi kita sebutkan semuanya mereka adalah adil, thiqah semuanya, diterima hadisnya dan sudah melewati, tidak perlu lagi dicek, maka tidak disebutkan lagi. Jadi misal disebut qala al-Mustawrid al-Qurashi, kemudian inda Amr bin As, ya sudah tidak disebut. Justru malah kalau menyebutkan predikatnya maka itu disebutkan sebagai penghinaan. Itu merendahkan namanya. Jadi contoh saja Abu Hurairah misalnya. Ini sama, berarti sahabat-sahabat berarti semuanya sama. Mau Abu Hurairah lah, mau Al-Mustawrid lah dan seterusnya itu sama. Jadi sebetulnya tidak disebutkan predikatnya. Misalnya disebut Al-Mustawrid Al-Qurashi thiqah misalnya. Ini namanya merendahkan. Kalau dia sebut thiqah berarti dia ingin menegaskan bahwasanya Mustawrid ini thiqah. Berarti itu apa maksudnya? Misal dia sebut Abu Hurairah thiqah misal. Ini apa maksudnya? Itu kan ya lain halnya kalau yang di bawahnya, di bawah sahabat Nabi SAW maka disebutkan predikatnya. Jadi oleh sebab itulah persaksian daripada sahabat Nabi SAW ini sudah tidak perlu lagi diragukan, tidak perlu lagi diragukan. Lalu kemudian di bawahnya baru dicek begitu, baru dicek. Jadi kayak itu hadis ini dhaif lah, hadis ini hasan, bukan semata-mata daripada sahabatnya, karena itu daripada di bawahnya. Taib. Jadi setelah Al-Mustawrid Al-Qurashi menyebutkan persaksiannya bahwasanya aqulu ma sami'tu min Rasulullah SAW, aku mengucapkan apa yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Kata Amr bin As, qala la in qulta dzalik, Amr bin As mengatakan, bila apa yang kamu katakan demikian, atau bila kau katakan demikian, kalau demikian, kata Amr bin As, maka kata beliau di sini, qala la in qulta dzalik inna fihim la khisalan arba'an. Kalau demikian, kalau benar, kalau memang betul demikian apa yang kamu ucapkan itu daripada Rasulullah SAW, yaitu Romawi adalah manusia yang paling banyak ketika kiamat nanti tegak, maka kata Amr bin As, dan ini adalah ucapan beliau ya, ini adalah ucapan beliau Amr bin As, bukan daripada Nabi SAW. Jadi hadis Nabi cuma yang diriwayatkan oleh Al-Mustawrid tadi terkait dengan Romawi itu yang paling banyak ketika kiamat tegak. Adapun ini adalah bahasa kita analisa ya analisa daripada Amr bin As. Dan tadi kita sebutkan Amr bin As itu dikenal dengan kepandaiannya, cendekiawan Arab. Itu Arab maknanya sebelum dia masuk Islam dan setelah masuk Islam itu beliau dikenal dengan kepandaiannya. Jadi pemikirannya. Sehingga tidak heran beliau menyebutkan analisanya seperti ini setelah mendengar hadis daripada Al-Mustawrid bahwasanya bangsa Romawi itu akan menjadi banyak dan lebih banyak ya ketika kiamat tegak. Jadi balik ia berkata, bila kau katakan demikian maka pada diri mereka terdapat 4 hal ini. Ini adalah sekali lagi ucapan Amr bin As sebagai bentuk analisa. Apa sebabnya bangsa Romawi itu nanti di akhir zaman
menjadi bangsa yang paling banyak, manusia yang paling banyak. Ya, kenapa tidak kaum muslimin yang paling banyak gitu kan? Atau kenapa tidak yang lain-lain lah, bangsa yang lain tidak banyak? Kenapa ini? Nah, itu analisa beliau, sebabnya adalah karena pada bangsa Romawi tadi terdapat 4 hal ini. Nah, tentu analisa yang beliau sebutkan ini itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang beliau jumpai ketika itu. Dan kita mengetahui bahwasanya beliau Amr bin As ini ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur daripada wilayah Mesir, ya, wilayah Mesir. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya kalau udah gubernur zaman dahulu dan menguasai wilayah, kalau sekarang wilayah yang dikuasai adalah sebuah negara, ya, bahkan lebih begitu. Jadi kekuasaannya itu luas, kekuasaannya luas, dan ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan yang atau wilayah yang beliau kuasai itu beliau tahu karakter orang-orangnya, begitu. Dan yang menjadi rakyat beliau Amr bin As pada waktu itu ya tentu tidak hanya Muslim saja tentunya, apalagi di Mesir sana, Jadi tidak hanya orang-orang Islam, juga orang-orang Kristen, dan juga analisa yang beliau sebutkan itu kan tentu berdasarkan pengetahuan beliau sepanjang beliau menjadi diplomatik, dan beliau seorang pandai berdiplomasi, dan sebelum masuk Islam beliau pun sebagai utusan bangsa Arab, ya, menjadi utusan Quraisy untuk berjumpa dengan orang Romawi, berjumpa dengan ini, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam bab ini, sehingga analisa beliau pun masuk akal. Jadi analisa beliau kenapa bangsa Romawi menjadi bangsa besar, dan analisa seperti ini selama itu baik itu tak masalah, walaupun itu daripada orang-orang kufar, tapi dalam rangka i'tibar, tentunya dalam rangka mengambil pelajaran, bukan dalam rangka memuji langsung dalam masa atau waktu yang sama merendahkan kaum muslimin. Apa kata beliau? Pada diri mereka, yaitu Romawi tersebut, terdapat 4 hal. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang paling sabar saat terjadi fitnah. Nah, ini dia. Yang pertama, menurut analisa beliau, ya, Amr bin As, innahum la ahlamun nas inda fitnatin. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling sabar saat terjadi fitnah. Jadi saat terjadi apa saja musibah, fitnah yang melanda mereka, begitu ya. Jadi mereka tenang pikirannya. Jadi tidak kerasa kerusuk lah bahasa kita, tidak tergesa-gesa, sehingga korban yang ditimbulkan dari fitnah tersebut itu menjadi sedikit. Jadi karena itu mereka pun masih bertahan hidup. Lain halnya dengan ketika orang itu mendapatkan fitnah, ujian dan seterusnya, lalu kemudian mereka tidak sabar, tergesa-gesa, itu boleh jadi mereka akan tumbang, mereka akan menjadi korban. Ya, contoh saja ketika terjadi gempa. Ini salah satu di antara sekian banyak fitnah, ya. Itu lain halnya orang yang tenang dengan orang yang tidak tenang ketika menghadapi yang namanya gempa. Nah, orang yang tenang itu kemungkinan besar dia akan selamat. Ya, selamat daripada menjadi korban. Karena kalau kita melihat ketika terjadi gempa, ya, gempa bumi, itu tidak hanya korban yang kita lihat itu tidak hanya terjadi karena gempanya itu, karena dia panik, ya, kemudian tergesa-gesa lari sana jatuh ke lubang. Lari sana terbentur dengan batu. Lari sana hal-hal yang demikian yang disebabkan karena hati yang panik, kemudian juga tidak tenang. Jadi kalau orang yang tenang dalam menghadapi fitnah, ujian dan seterusnya, musibah dan seterusnya, kemungkinan kehidupannya itu akan lebih panjang. Nah, ini analisa yang tentu yang sangat-sangat masuk akal, gitu. Berbeda dengan kaum yang lain. Nah, jadi kalau kaum yang lain yang tadi kita sebutkan panik, ya, sedikit-sedikit panik,
dan seterusnya. Akhirnya jadi korban juga. Itu yang pertama kata beliau. Kemudian selanjutnya adalah wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin. Kemudian yang kedua, paling cepat miskin saat terjadi musibah. Coba kita lihat apa betul apa tidak dia lihat apa terjemahnya nih. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin. Yang paling cepat miskin saat terjadi musibah, paling cepat menyerang setelah mundur. Tapi ini tentu salah terjemahnya ya. Ya, salah terjemahnya. Jadi kalau kita lihat di situ kata beliau wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Dan yang paling cepat sadar ya setelah musibah. Cepat sadar, cepat menjadi normal setelah tertimpa musibah. Nah, ini diganti saja itu terjemahnya ya. Paling cepat miskin saat terjadi musibah. Ini gimana? Justru malah tidak akan berkembang biak mereka ya. Akan punah malah. Tidak. Jadi disebut di situ wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Yaitu yang paling cepat sadar, menjadi normal setelah ditimpa musibah. Ini juga bagian daripada yang menyebabkan mereka panjang umur ya, kemudian juga beranak pinak dan seterusnya. Karena sebagian kaum terutama kaum jahiliyah ya, dan ini juga pernah disebutkan oleh Nabi SAW gitu kan, bahwa tidak boleh kita ketika mendapat musibah mengkoyak, merobek kita punya baju dan seterusnya, meraung-raung dan seterusnya, kemudian lama bersedih. Itu kita tidak boleh. Dan karena apa? Karena yang namanya stres ya, kalau terus-menerus diikuti berlanjut, itu bisa jadi itu menjadi penyakit dan kemungkinan besar itu membawa kematian. Itu banyak di antara orang-orang yang orang-orang yang dikasihinya, entah itu orang tuanya, entah itu istrinya, atau bahkan kawan dekatnya meninggal, dia yang terperanjat gitu kan, tidak terima, susah menerima keadaan tersebut, belum bisa mempercayai bahwasanya yang disayanginya ini adalah telah tiada, telah meninggal, telah mendahulinya. Jadi itu saja yang dia pikir, susah untuk normal. Akhirnya dia pun kurus ya, lalu kemudian penyakit menggerogotinya, kemudian dah mati. Banyak seperti itu. Nah, ini analisa daripada Amr bin As, itu orang-orang Romawi tidak demikian rupanya. Ya tentu ya, balik bahwasanya analisa ini seperti apa yang beliau lihat pada waktu itu. Lihat pada waktu itu dan tidak menutup kemungkinan sifat-sifat seperti ini mereka lakukan untuk zaman sekarang. Jadi cepat normal. Jadi ketika mereka mendapat musibah, ada yang meninggal lah ya cepat normal begitu. Bahasanya move on ya. Move on. Cepat move on lah. Jadi langsung begitu beraktivitas seperti sedia kala. Nah, sehingga dengan demikian ya kehidupannya pun berlanjut. Kemudian juga ya terus beranak pinak. Kemudian analisa berikutnya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu Amr bin As, kata di sini wa awshakuhum karratan ba'da farratin. Paling cepat menyerang setelah mundur. Ini betul. Paling cepat menyerang setelah mundur. Jadi ketika terjadi perang dan seterusnya, apalagi pada waktu Amr bin As itu kan masih juga terjadi perang-perang, gitu kan. Apalagi nanti di akhir zaman, dan nanti kita akan sebutkan, mereka juga berperang dengan kaum muslimin sehingga terjadi perdamaian dan seterusnya, dan akhirnya mereka merusak perdamaian tersebut dan terakhir terjadi malhamah al-kubra tadi. Nah, tapi di antara sifat-sifat mereka yang menurut Amr bin As itu mereka cepat menyerang setelah mundur. Jadi tidak lama-lama. Jadi mungkin dia mundur sebentar gitu untuk ngatur strategi, tapi dia serang balik. Dia serang balik musuhnya sehingga mereka lebih memungkinkan untuk menang. Nah, kalau udah menang berarti menyambung hidup. Kalau udah menyambung hidup berarti beranak pinak. Kalau udah beranak pinak berarti banyak jadinya jumlahnya. Nah, beda dengan halnya orang itu mundur kemudian lama tidak menyerang. Jadi kemungkinan besar dia akan diserang lagi oleh musuhnya. Lalu kemudian mati, musnah, meninggal dunia dan tidak akan beranak pinak lagi. Baik, itu selanjutnya
dan yang terbaik dari mereka terhadap orang miskin. Kemudian wa khairuhum limiskinan, dan mereka adalah orang yang paling baik muamalahnya kepada orang-orang miskin, itu maksudnya. Dan mereka adalah orang yang paling baik muamalah mereka terhadap miskin dan yatim, dan juga orang dhaif, duafa, orang miskin, orang yatim, dan orang-orang yang lemah. Jadi baik mereka muamalah mereka. Ini bagaimana analisa Amr bin As ini seperti ini? Kalau kita lihat kan sekarang tidak demikian. Ya sekarang memang tidak demikian kebanyakannya. Tapi ini sekali lagi kita di awal sebutkan, ini adalah analisa Amr bin As pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Dan ketika pada waktu itu tentunya adalah mereka kan di bawah kekuasaan Islam ya. Sehingga tadi dipantau. Jadi Amr bin As memantau, kemudian juga diplomasi beliau ya sebelum dan sesudah Islam dengan orang-orang Romawi pada waktu itu. Nah, sehingga ini tidak heran terjadi pada waktu itu ya, pada waktu itu, dan kemungkinan akan terjadi lagi di akhir zaman nanti, wallahu taala alam. Dan kalau kita lihat orang-orang Nasrani di zaman sekarang, ya adalah mungkin sebagian di antara mereka yang masih bersifat yang demikian seperti ini. Tapi lagi-lagi kita ingatkan, beliau menyebutkan analisa ini kan terkesan memuji ya. Tapi ingat bahwasanya pujian-pujian seperti ini, analisa seperti ini ya tentu tidak berpengaruh kepada akidah dan seterusnya ya. Nah, ini hanya analisa saja yang tentunya kaum muslimin boleh mengambil ibrah darinya, boleh mengambil pelajaran daripadanya. Tapi mereka yang paling baik terhadap orang yang miskin, orang yatim, dan orang yang lemah. Selanjutnya kata beliau, wa khamisatun hasanatun jamilatun. Dan yang kelima adalah yang menawan dan cantik. Kemudian seterusnya wa amna'uhum min dzulmil muluk, serta paling tahan terhadap kezaliman para raja. Nah, jadi 4 kemudian ditambah dengan 5 ya. Kata beliau hasanatun jamilah. Kelima adalah menawan dan cantik. Tentu kalau kita melihat orang Romawi dibandingkan dengan orang-orang suku atau bangsa lainnya, ya tentu ya mereka lebih dari segi perawakan, segi penampakan, ya tentu lebih menawan, cantik, handsome, dan seterusnya. Dan cantik, handsome, dan seterusnya ini pengaruh juga dalam beranak pinak, atau tidak? Beranak pinak itu berpengaruh, karena semakin tertarik seorang itu kan menikah, sebagaimana kata Nabi SAW kan, tungkahul mar'atu diantaranya adalah lijamaliha, karena kecantikannya ya, karena itu adalah penarik yang pertama. Kalau tidak ya kita seorang muslim, sebagaimana kata Nabi SAW, itu ukuran utamanya adalah fadfar bidzatid din, itu ditengok agamanya. Namun kecantikan, perawakan ini tentu tidak dinafikan sebagai penarik, dan itu selanjutnya berpengaruh kepada perkembangan anak pinak dan seterusnya bagi bangsa Romawi ini. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir tadi kita bacakan, yang paling tahan terhadap kezaliman para raja, wa amna'uhum min zulmi al-muluk. Jadi yang paling tahan terhadap kezaliman para raja. Jadi maksudnya di sini yang pertama, mereka itu tahan kuat ya dalam melihat kezaliman raja-raja mereka gitu, sehingga mereka ya tidak terpengaruh. Nah, jadi tetap mereka melangsungkan kehidupannya secara normal begitu ya, kehidupannya secara normal, tidak demonstrasi begitu, sehingga kalau demonstrasi nanti rajanya marah pula, mereka dihabisi sehingga kehidupannya pun selesai. Nah, jadi mereka sabar saja. Atau yang keduanya ada di antara raja-rajanya mereka itu yang adil. Nah, sehingga rakyat mereka pun aman, tentram, sejahtera, dan bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, ini dia yang disebut oleh Al-Mustawrid sebagai riwayat dalam bab ini. Kemudian sebagai analisa daripada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan hadis berikutnya pun tidak jauh-jauh daripada hadis yang pertama, namun kita baca saja daripada Al-Mustawrid Al-Qurashi. Aku berkata,
Al-Qurasyi berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kiamat terjadi dan Romawi adalah manusia yang paling banyak. Sama dengan riwayat yang pertama. Kata-kata ini terdengar oleh Amr bin As. Ia berkata, ucapan-ucapan apa yang disebut darimu bahwa kau mengatakan dari Rasulullah SAW. Maksudnya maknanya minta double check lagi. Kemudian Al-Mustawrid berkata kepadanya, aku katakan yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ini sudah kita fahami. Kemudian Amr bin As berkata, bila kau katakan demikian, mereka adalah orang-orang yang paling sabar saat terjadi fitnah, sudah kita sebutkan, paling kuat saat terjadi musibah, dan yang terbaik terhadap orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Nah, ini sekali lagi analisa daripada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan ini bagi kaum muslimin tidak masalah menyebut kebaikan orang-orang kafir sebagai ibrah bagi kaum muslimin. Tapi memuji-muji daripada kaum kufar dengan bermaksud atau ada niat untuk merendahkan kaum muslimin, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi menyebut misalnya ada yang menyebutkan aku melihat Islam ya di negeri orang kafir dan aku tidak melihat Islam di negeri orang Islam. Ini masalah ucapan seperti ini. Ada unsur merendahkan. Gitu. Tapi kalau menyebutkan mereka orang kafir itu menjaga kebersihan begitu, kemudian tertib dalam hal bekerja atau dalam hal menunggu antrian dan seterusnya gitu kan, karena memang faktanya kalau di negeri kita, di kampung kita itu susah untuk mengantri ya kalau kita sebut di Eropa itu mereka bagus antriannya dan seterusnya, sebagai ibrah itu tidak masalah. Tidak masalah. Sebagaimana halnya Amr bin As radhiyallahu taala anhu menyebutkan analisanya di dalam atau apa yang terjadi pada kaum Romawi pada waktu itu. Dan kalau kita melihat analisa yang disebut oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwa mereka yang paling tahan sabar terhadap fitnahnya, kemudian cepat normal setelah terjadi musibah, kemudian cepat dalam menyerang musuh, kemudian baik muamalahnya kepada orang miskin, kepada orang yatim dan orang lemah, dan sabar terhadap pemimpinnya gitu. Ini adalah sifat-sifat yang kaum muslimin hendaknya mengambilnya. Hendaknya kaum muslimin juga mengamalkannya. Karena ini pada hakikatnya sifat-sifat yang sudah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada satu sifat kebaikan pun yang luput daripada hadis Nabi SAW. Dan itu yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai kata beliau Nabi SAW pun mengajarkan tentang buang hajat. Itu menunjukkan bahwasanya jangankan apa yang disebut oleh Amr bin As yang telah diamalkan oleh Nasrani gitu atau Romawi pada waktu itu, buang hajat sekalipun itu pun sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Namun ya kadang-kadang begitu kan, walaupun kita memiliki ajaran sendiri, kadang-kadang lupa gitu kan, kadang-kadang lupa bahwasanya kita sudah ada ajaran-ajaran tersendiri. Namun kita ingat kembali ketika kita melihat orang lain mengamalkan ajaran tersebut. Jadi oleh karena itu ketika kita diingatkan atau kita ingat melihat amalan-amalan orang-orang di luar kita, orang-orang Nasrani lah, orang-orang yang lain daripada non-muslim lainnya, kita melihat kebaikan-kebaikan, tak masalah untuk kita akui kebaikan tersebut, lalu kemudian kita mengambil ibrah, introspeksi, dan selanjutnya kita merubah diri dengan yang lebih baik daripada sifat-sifat tersebut. Adapun sekali lagi memuji, lalu kemudian ada unsur merendahkan kaum muslimin daripada pujian tersebut, tentu ini tidak benar. Karena bagaimanapun sejahat-jahat orang muslim sejahat-jahat seorang Islam itu tetap baik dibandingkan dengan sebaik-baik orang kafir. Sebaik-baik orang kafir, selemah lembutnya orang kafir, apalagi itu tetap lebih buruk daripada seburuk-buruk sejahat-jahat orang muslim. Kenapa demikian? Karena yang menjadi ukuran adalah Islamnya, yang menjadi ukuran adalah tauhidnya,
Yang menjadi ukuran adalah pengakuannya bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Karena orang ini telah menjalankan tujuan utama diciptakannya manusia tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu beribadah dalam arti yang paling minimal dia mengakui bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang ini baik-baik saja begitu kan, muamalahnya baik dan seterusnya, tapi tujuan utama dia diciptakan dia tidak lakukan, yaitu bertauhid, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad adalah sebagai utusan yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tujuan hidupnya sudah tidak mereka tidak mencapai tujuan hidup. Lalu bagaimana mungkin kita akan membandingkan yang satu sudah mencapai tujuan hidupnya namun kekurangannya mereka melakukan kejahatan-kejahatan, yang satu melakukan kebaikan-kebaikan namun tidak mencapai tujuan diciptakan dirinya. Nah, ini kan tentunya perbandingan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, selama orang itu menjadi muslim, sejahat-jahatnya itu tetap lebih baik daripada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir tersebut menjadi orang atau manusia yang paling baik sekalipun. Nah, tapi ini tentu jangan disalahpahami bahwa kita menganjurkannya untuk menjadi yang tidak baik. Tidak, tapi ini tujuan utamanya adalah menampakkan keutamaan daripada tauhid itu sendiri, dan juga kita bangga dan sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Itu alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Cuma ya tentunya jangan sampai kita puas diri atau berhenti di situ saja lalu kemudian tidak mengembangkan diri, yaitu tidak mengambil kita punya bekal sebanyak-banyaknya selama hidup untuk kita selamat nanti di akhirat kelak, karena tentunya kita akan mempertanggungjawabkan kita punya amalan. Jadi sekali lagi ayyuhal ikhwatul akhwat, hadirin semuanya rahmani wa rahmakumullah. Jadi kita harus ingat kebaikan-kebaikan yang ada itu silahkan kita lihat, kita ambil ya daripada siapa saja. Karena disebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi hikmah kebaikan itu pada hakikatnya adalah barang hilang bagi kaum muslimin, bagi seorang muslim. Maka di mana saja dia menemukan itu barang, karena pada hakikatnya itu adalah barangnya, maka silahkan diambil. Maka silahkan diambil. Ya, barang kita seperti yang disebut oleh Amr bin As tadi kan sifat-sifat yang baik, tapi rupanya itu pada Nasrani. Kita ambil. Maksudnya kita jadi itu sebagai ibrah dan seterusnya, walaupun itu sebagai itu daripada orang-orang kufar dan seterusnya. Tapi ingat bahwa kita punya prinsip itu tetap di atas. Kita punya kebanggaan sebagai seorang muslim itu tetap di atas. Karena sebagian kaum muslimin juga salah paham seperti tadi kita sebutkan, memuji, namun salah kaprah dalam pujiannya. Salah dalam pujiannya sehingga merasa rendah di depan orang-orang kafir tersebut, merasa hina di hadapan atau di tengah-tengah orang kafir tersebut. Jadi bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang merasa malu masih menyandang nama Islam. Ya, merasa malu kalau bernama Muhammad, merasa malu kalau bernama Ibrahim, merasa malu kalau bernama Yusuf, gitu. Padahal Ibrahim, Yusuf dan seterusnya ini kan ada di agama Kristen juga. Tapi karena terlalu fasih ya, terlalu fasih, jadi Muhammad jadi Muhammad, gitu kan. Minimal lah di ada imalahnya ya Muhammad. Yusuf terlalu fasih, jadi apa jadinya? Joseph. Nuh, Nuh, Nabi Nuh kan, Nuh itu fasih gitu kan. Sementara kita mau kita inilah di zaman inilah kita mau apa? Ya, jadi apa jadi kalau Nuh? Ya Noah gitu kan, Noah. Terlalu fasih janganlah begitu kan, kita kan hidup di zaman ini Noah jadinya. Begitu. Kalau Yusuf apa jadinya? Kalau Yusuf terlalu fasih janganlah, terlalu fasih. Yusuf, Joseph. Isa, jadi Isa apa? Jesus. Ada lagi Rosyad, kan sudah bagus dah Rosyad gitu kan.
namanya kan Rosyad gitu. Tapi ini fasih sangat gitu kan kalau Rosyad. Jadi Rosyad apa jadinya? Richard. Gitu deh. Jadi namanya Richard jadinya. Gitu kan? Padahal udah bagus-bagus Rosyad kan? Rosyad, Sabilur Rosyad gitu kan? Ini jadinya Richard. Ilahi. Apalagi Daud. Daud kan udah bagus. Daud, Nabi Daud gitu kan. Kita hafal dari kecil 25 nabi gitu, Daud gitu kan, Sulaiman. Gitu. Dia tidak, karena merasa tadi agak kurang gitu kan kedudukannya, ya dengan kata lain merasa rendah gitu. Jadi apa namanya? Daud jadi David. Jadi David, Noah, apalagi Richard, Solomon. Padahal mereka juga itu mereka anggap sebagai nabi juga, cuma mereka menyebutnya gitu. Mereka menyebut tidak salah karena memang bahasa mereka itu asalnya gitu kan. Cuma kita jangan ikut-ikutan, sudah jelas kita punya Al-Qur'an menyebutkan namanya fasih seperti itu. Mereka pun kalau masuk Islam ya harus dirubahlah. Dia punya penyebutan gitu. Dia rubah penyebutannya karena memang iktikadnya sama, tapi gara-gara bahasanya ya kita tidak permasalahkan gitu kan. Tapi setelah Islam maka tentu alangkah baiknya memakai yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk lafaznya. Ini masalahnya lagi-lagi kita ingatkan kaum muslimin sekarang sudahlah pakaiannya pakaian gaul istilahnya ya. Kok udah pakaiannya gaul-gaul begitu, nama tak sesuai pula namanya ini. Gimana? Ya harus ya jangan sebut lagi Daud ya, sudah David saja sekarang begitu. Atau Noah sajalah sekarang. Sampai demikian. Atau dia pergi lagi ke Amerika, dia pergi lagi ke Eropa begitu. Makin menyusahkan baginya namanya dia nih. Namanya ini menyusahkan, padahal udah bagus-bagus namanya. Jadi dianggapnya menyusahkan. Kenapa? Karena tidak menjadi orang yang gaul. Tadi sekali lagi ini tidak demikian adanya dalam mengambil ibrah kebaikan dari orang-orang non-muslim. Jadi karena itu ayul khaitul akhawat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lihat daripada orang-orang di luar kita, maka silahkan kita ambil dengan syarat tentunya sesuai dengan syariat kita. Apa yang disebutkan oleh Amr bin As tadi sebagai sifat-sifat kebaikan daripada orang Romawi yang menyebabkan atau yang menyebabkan kemungkinan besar mereka bertahan hidup, kemudian juga beranak pinak, mengembangkan keturunannya. Ini kita juga boleh mengambilnya sebagai pelajaran, lalu kemudian juga mengamalkannya sebagai kaum muslimin secara umum ataupun secara pribadi. Lalu kemudian selanjutnya kita selesai daripada bab yang ke-11. Lalu kemudian kita melihat bab berikutnya, bab yang ke-12. Bab yang ke-12. Di situ disebutkan bab iqbalur rum fi kathratil qatli 'inda khuruj ad-dajjal. Bab berperang dengan orang Romawi dan banyaknya pembunuhan ketika Dajjal muncul. Ini bab yang ke-12 juga berkait dengan bab yang ke-10, berkait dengan bab yang ke-11 karena ujung-ujungnya itu tokoh utamanya di sini adalah si Romawi ini. Ya, tokoh utamanya adalah Romawi ini, dan disebutkan di kabar sebelumnya atau riwayat sebelumnya mereka ini adalah yang paling banyak. Ya. Lalu kemudian mereka akan memerangi kaum muslimin. Ya, sebelumnya akan terjadi perdamaian. Lalu kemudian mereka mengkhianati dia punya perjanjian setelah perdamaian. Lalu kemudian terjadilah perang besar, dan sebagian riwayat daripada perang besar tersebut kita sudah ambil, kita sudah baca dari riwayat bab yang ke-10. Namun ini riwayatnya dari jalur lain, dan tentunya lafaz-lafaznya ada tambahan-tambahan yang menjadi tambahan maklumat tentunya, walaupun pada intinya maknanya sama. Ujung-ujungnya adalah malhamah al-kubra, peperangan besar, lalu kemudian penaklukan kota Konstantinopel, lalu kemudian turun ad-Dajjal. Namun tambahan-tambahan riwayat lafaz-lafaz yang ada ini tentu menambah maklumat kita
tentang hakikatnya. Namun lagi-lagi detail permasalahan tentu kita tidak bisa meluas ya dari riwayat yang ada. Jadi apa yang disebut dalam riwayat itu saja yang kita yakini. Adapun sekali lagi meluas yang pernah kita sebutkan, maka ini tentu memerlukan ilmu tambahan. Yang kebanyakannya kalau sudah meluas sangat sampai detail-detail itu tersebut, maka kemungkinan besar itu berdasarkan perasaan saja, lalu kemudian berdasarkan ilmu cocokologi istilahnya, ya, atau konspirasi dan seterusnya. Tapi melihat hadisnya lumayan panjang ya, dari bab ini rasanya kita cukupkan saja, dan insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan depan biidnillahi ta'ala. Ustaz, ini kejadiannya berarti sahabat Mustawid tadi mendengar Rasulullah berkata saat beliau sebelum balik dan disebarkan setelah dia balik. Jadi karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam biografi Al-Mustawrid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Rasulullah SAW meninggal, beliau masih kecil. Ghulamun saghir, masih kecil. Jadi maknanya beliau mendengar hadis ini ya ketika beliau masih kecil. Namun menyampaikannya ketika dia besar. Yang ini Romawi ini Nasrani sama dia, mereka orang-orang yang patuh pada agama dia ataupun kesemuanya. Kalau berkaitan dengan Romawi ya, Romawi yang banyak nanti di sini ya, semuanya yang patuh lah, yang tak patuh lah, semuanya itu maksudnya. Jadi yang jelas mereka itu yang akan menjadi manusia yang paling banyak, atau kaum yang banyak. Jadi apakah mereka yang taat ke tidak? Ya tentu ada yang taat, ada yang tidak. Jadi semuanya masuk di situ, masuk kategori bangsa Romawi, Nasrani. Disebutkan tidak disebut Nasara, tapi disebut nama Romawi. Jadi disebut Romawi, kemudian para ulama menafsirkan Nasrani itu sebab apa? Sebab Romawi pada zaman itu agamanya adalah Nasrani. Maka disebut sebagai Nasrani. Jadi para syurah menyebutkan bahwasanya agama Romawi tersebut adalah Nasrani, Kristen. Jadi adapun ras mereka, itu tentu ada yang menyebutkan Eropa gitu kan, ada yang menyebutkan Amerika karena memang Amerika itu asalnya juga Eropa ya, atau bangsa orang putih. Itu dari segi bangsa ya, tapi dari segi agama ya mereka beragama Kristen. Maknanya orang Kristen akan lebih banyak ya dari segi agama. Tidak termasuk Kristen Indonesia. Wallahu ta'ala alam ya, wallahu ta'ala alam, karena apakah pada waktu itu Indonesia masih ada apa tidak, itu wallahu alam. Wallahu alam. Tadi keempat sifat yang disebutkan oleh Romawi tadi, apakah bisa kita bilang sifat itu dimiliki juga oleh Romawi saat ini? Untuk kita pastikan, wallahu alam ya, untuk kita pastikan apakah orang Romawi itu masih menyandang sifat yang 4 yang disebutkan oleh Amr bin As, itu kita sebutkan wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas analisa yang beliau sebutkan keempat sifat atau bahkan yang kelima ya, itu beliau sebutkan pada zaman itu. Karena beliau menyebutkan analisa pribadi, bukan beliau sandarkan daripada Nabi SAW. Sebab itulah kenapa ini selalu kita sebut, karena khawatirnya disalahfahami bahwa itu adalah ucapan Nabi. Ya, karena banyak yang salah paham, ini dikiranya satu riwayat teksnya full lalu kemudian dianggapnya hadis semuanya. Jadi nanti kalau dianggap hadis semuanya dan kemudian sebagian salah paham bahwasanya itu adalah hadis,
Ya kalau yang namanya hadis ya berarti itu akan pasti mereka akan tetap terus menyandang-nyandangnya begitu. Bersifat dengan itu. Kalau tidak semuanya, paling tidak sebagian besar di mereka itu akan menyandang demikian, akan bersifat demikian. Dan itu kalau itu adalah hadis Nabi SAW, maka kita akan pastikan, kita akan boleh pastikan bahwasanya itu adalah sifat mereka, akan mereka jaga. Tapi karena ini adalah analisa daripada Amr bin As, maka disebutkan analisa beliau di zaman itu. Maka kalau di zaman itu, maka Nasrani atau Romawi di zaman itu ya bersifat keumumannya bersifat demikian. Bersifat apa yang beliau sebutkan. Dan tidak menutup kemungkinan, jadi bahasa kita tidak menutup kemungkinan akan terus mereka jaga sifat-sifat tersebut atau ada pada diri mereka, walaupun mungkin sebagian dan seterusnya sifat-sifat yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Sebentar lagi, tadi ada sahabat yang murtad kemudian berislam lagi. Ya. Seandainya waktu dia murtad dia mendengarkan perkataan Nabi dan disebarkan saat dia muslim lagi, itu memungkinkan. Tapi itu kembali penjelasan para ulama terhadap periwayatannya, meriwayatkan dan menyampaikan riwayat ini suatu hal yang lain ya, suatu hal yang berbeda. Jadi meriwayatkan, jadi ketika dia meriwayatkan maknanya dia mendengar ya, makanya tidak ada syarat khusus, mau dia kafir lah, mau dia kecil lah, gitu kan, tidak ada syarat khusus, jadi tidak masalah. Nah yang menjadi masalah adalah ketika mereka meriwayatkan atau menyampaikan riwayat. Jadi mereka meriwayatkan atau menyampaikan riwayat ini harus disyaratkan mereka Islam, kemudian sudah berakal, balik kemudian berakal. Nah, begitu. Jadi orang-orang misalnya tadi di dalam Islam dia pernah mendengar hadis Nabi SAW lalu kemudian murtad. Nah, ketika dia murtad tersebut ya tidak diterima riwayatnya karena dia masih tergolong non-Islam. Tapi kemudian dia masuk Islam kembali, kemudian dia sampaikan riwayat yang dulu dia pernah dengar, nah itu pun tak masalah. Dan ini buktinya riwayat Abu Sufyan ya, riwayat Abu Sufyan, dan itu masyhur ketika beliau berhadapan dengan Heraklius pada waktu itu. Nah, itu kan kejadiannya kan masih musuh Nabi kan kejadiannya. Tapi ketika dia menyampaikan kisah tersebut ya setelah beliau masuk Islam. Nah, jadi itu pun riwayatnya diterima. Wallahu ta'ala alam. Saya pernah dengar ya, kalau nggak salah itu ada riwayat yang dibacakan oleh seorang Syiah ketika dia sahih itu benar riwayatnya terus diterima Ustaz. Saya lupa, saya pernah dengar. Jadi ini pun dibahas oleh para ulama dalam bahasan mustalahul hadis ya, terkait dengan riwayat ahlul bid'ah. Jadi gimana kedudukan riwayat ahlul bid'ah tersebut. Jadi dalam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Hadiyus Sari muqaddimahnya Fathul Bari dan juga dalam kitab-kitab yang lain oleh para ulama menyebutkan bahwa dia punya ukuran adalah apakah riwayat yang mereka sampaikan tersebut itu mendukung akidahnya atau amaliyahnya apa tidak. Tapi selama perawi tersebut itu thiqah, gitu kan? Thiqah, kemudian adil, kemudian hafalannya kuat, artinya memenuhi syarat. Lalu kemudian riwayat yang disampaikan tidak terkait mengait baik secara dekat maupun secara jauh terkait dengan akidahnya, terkait dengan kebid'ahannya, maka itu boleh diriwayatkan. Nah, gitu. Nah, ya contoh misalnya seperti tadi disebut ada misalnya orang Syiah gitu ya, yang meriwayatkan hadis lalu kemudian diterima. Nah, untuk yang di Sahih Bukhari, maka untuk riwayat orang-orang Syiah yang murni Syiah itu tidak ada. Namun yang ada adalah yang diklaim mereka itu Syiah, ada unsur-unsurnya. Jadi beda pentolannya, maksudnya tokohnya dengan yang diisukan ada unsur-unsurnya. Tidak, misalnya kita lihat misalnya ada orang misal dia suka bermain-main atau berkawan dengan orang Syiah.
Ya, berarti secara zahir ya bolehlah kita sebut nih orang ada unsur-unsur Syiahnya, betul tidak? Dia karena dia bersahabat begitu dengan orang-orang Syiah, atau mungkin ada pendapat Syiah yang dia setujui. Di antara sekian banyak pendapat Syiah gitu, dia setujui. Jadi orang seperti ini pun kita sebut ada unsur-unsur Syiahnya. Tapi kalau untuk 100% begitu, itu tidak ada. Yang ada adalah ada unsur-unsur Syiah. Itu pun riwayat yang ada itu tidak terkait mengait dengan keunsurannya lah atau kesyiahannya, sehingga diterima. Tapi kalau misal ada ini orang terindikasi Syiah, misal, tapi riwayatnya mengarah kepada Syiah tersebut, ini tidak diterima, begitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.